Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Kedengeran nggak? Ya kenceng, Mas. Iya. Kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran. Oke, iya, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di saat ini, hari ini saya akan membacakan presentasi untuk kasus yang sama, masih kasus anak juga, dari kelompok 2. Ini kok kelihatan? Ntar dulu. Sudah di stop screen belum yang dari Yuyun? Kok belum? Sudah kelihatan belum ininya? Oh, udah. Oh, udah, ya. Oke. Sudah Bu, Ya, udah kelihatan. Oke, lanjut ya. Kita dari kelompok 2 juga sama ya, kita anggota kita 9 orang, tadi udah disebutkan oleh Bu Mimi. Nah, ini untuk gambaran kasusnya adalah seorang pasien anak laki-laki berusia dengan suspek sepsis lebih dari 12 jam. Ewing sarkoma metastasis intrapulmonal sklerektal. TB baru dalam terapi anti-tuberkulosis, drug-induced hepatotoxicity, dan hipoalbuminemia. Pasien datang sakit dengan keluhan badan dingin sejak 1 jam sebelum masuk rumah sakit, disertai dengan adanya sesak nafas. Pasien memiliki riwayat kemoterapi 2 siklus. Kesadarannya kompos mentis dengan tekanan darahnya 90/60 mm Hg, nadinya 100 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, suhu tubuhnya 36 derajat Celcius. Penampakannya pasien ini tampak sesak tanpa oksigen, lemah dan berkeringat dingin. Masuk ke rumah sakit pada tanggal 30 September 2020. Saat ini dilakukan asesmen ulang. Riwayat personalnya, pasien anak laki-laki bernama Anak I, usianya 16 tahun, dia adalah pendidikannya pelajar SLTA. Agamanya Islam, ekonominya kurang. Riwayat medisnya Ewing sarkoma metastasis intrapulmonal sklerektal anti-tuberkulosis induced hepatotoxicity. Terapi medis yang diberikan adalah TB paru dan riwayat kemoterapi siklus 2. Mobilitasnya tirah baring, keadaan lemah. Untuk antropometrinya, lilanya 17,9 cm dibandingkan dengan standar WHO 64,3%, jadi status gizinya kurang. Kalau pakai standar NHANES. Kalau pakai standar NHANES dengan depresi sedang ya. BB estimasinya dari pengukuran lila didapatkan 32,9 kg. Menggunakan standar UTI Arupa dari RSCM 2002 yang kemarin kita pelajari. Nah, estimasi BB 1 minggu yang lalu 44 kg dan 6 bulan yang lalu 49 kg. Pemeriksaan fisik terkait isinya. Nah, ini itu aja. Ini. Sebentar ya, kita mau memutarkan film. Bisa nggak ya? Ya, bisa ya. Ini hasil pengukuran lilanya. Wah, nggak bisa jalan filmnya. Nggak bisa ya, Mbak? Kalau bisa deh, nggak bisa. Ya kurang lebih seperti itu ya pengukuran. Ya, ini nggak bisa langsung nggak bisa ditampilkan videonya. Jadi lanjut aja langsung ke penilaian, masih ke penilaian fisik terkait isinya. Untuk penampilan keseluruhannya, posisi tubuhnya tampak kurus, kemampuan komunikasinya inadekuat. Sayang tadi videonya nggak bisa kelihatan ya, padahal kalau kelihatan bisa terlihat bagaimana pasien mencoba berkomunikasi. Body language-nya tidak termotivasi atau apatis. Nah, ini ekstremitas, otot dan tulangnya seperti ini. Edemanya ada edemanya ya di kaki. Kelihatan. Terus lemak subkutannya juga moderat ya. Di bagian toraknya, atas lumbar region ya, bawah mata dan torak bawah mata dan hilang lemak subkutannya. Ini maskalosnya juga dikatakan moderat di betis, pelipangan, kehilangan otot ya. Fatigue ada. Kemarin ya.
Ya, lemah. Perasaan dingin setiap saatnya ada, kepala dan matanya konjungtiva anemis dilihat dari matanya. Tanda vitalnya nadinya 90 kali normal ya, 92 kali per menit, respirasinya 20, suhunya 36, saturasinya 97%. Nah, ini penumpukan ya data biokimianya. Di sini ada pemeriksaan Hb-nya rendah 2,4, albuminnya rendah, dan kaliumnya juga sangat rendah. Riwayat dietnya, riwayat makan 6 bulan sebelum masuk rumah sakit kurang baik. Kebiasaan makannya 3 kali sehari dengan nasi 1 sampai 1,5 lauk hewani bervariasi. Oh, 1 penukar ya maksudnya. Lauk hewaninya bervariasi 1 sampai 2 kali penukar per hari, tergantung ketersediaannya. Lauk nabati tidak suka. Sesekali menyukai cemilan berupa kue-kue 2 kali sehari. Susu kental 1 sampai 2 kali seminggu. Hasil food frekuensinya 3 bulan terakhir sebelum masuk rumah sakit didapatkan energinya 887,02 kalori, 48,2% dari kebutuhannya. Protein 24,36, 35,3% dari kebutuhan, lemaknya dan karbohidratnya 208,14 gram. Saat kemoterapi dan 3 hari setelah melakukan kemoterapi, asupan makannya makin berkurang karena mual. Keluhan saat ini adalah mual. Orang tua pasien memberikan makanan dengan porsi kecil namun sering. Berdasarkan recall asupan makan di rumah sakit Oktober, energi yang didapat adalah 1918,3 kalori, mencapai kebutuhannya 104%. Untuk order dietnya 3 kali makanan lunak, 2 kali snack, dan 4 kali suplemen 4 kali 250 cc. Ya. Udah. Ya. Riwayat dietnya lagi, keluarga telah mendapatkan edukasi terkait gizi kurang lebih 3 bulan yang lalu saat kemoterapi dan sudah diikuti sesuai anjuran yang diberikan. Pemilihan makan, iya, tetapi masih ada pemilihan makanan yang kurang tepat ya. Jadi masih mengkonsumsi susu kental manis dan pasien ini tidak suka sayuran. Jadi edukasinya belum lengkap edukasinya sudah lengkap sih, cuman dijalankannya belum lengkap. Diagnosa gizinya adalah malnutrisi, illness moderat, berkaitan dengan peningkatan kebutuhan karena penyakit katabolik, dan inadequate intake ditandai dengan asupan energinya 887,02 kalori atau 48,2%, proteinnya 35,3%, lilanya 17,9 cm dengan depresi sedang, loss massa otot sedang, pada lengan, kaki, dan tangan. Ada kehilangan lemak subkutan juga sedang, orbital triceps, iga gambang, dan matanya konjungtiva anemis. Pemilihan makanannya yang kedua adalah pemilihan makanan kurang baik berkaitan dengan pengetahuan kurang, ditandai dengan tidak suka sayuran dan susu kental manis dan selalu mengkonsumsi susu kental manis, serta keluarga tidak memujuk makanan terkait makanan tersebut. Intervensi gizinya, tujuan dari dietnya adalah memberikan asupan makan sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah malnutrisi lebih lanjut. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan terkait sayuran dan sumber lemak tidak jenuh. Targetnya adalah asupan makan 100% sesuai dengan target dalam waktu 24 jam. Preskripsi dietnya dengan menggunakan rumus Scoville didapatkan ya, energi kebutuhannya adalah 1840,125 kalori dengan protein 15%, agak tinggi ya 69 gram, lemaknya 25% dari kebutuhan 51,1 gram. Karbohidratnya 60% dari kebutuhan. Diberikan diet tinggi protein, bentuk makanannya biasa, rutenya oral karena masih bisa makan biasa, frekuensinya 3 kali makanan utama dengan porsinya kecil, dan 4 kali makanan oral suplemen 250 kalori. Edukasi gizi diberikan juga aplikasi makan sayur. Nah, untuk rencana monefnya, yang pertama adalah antropometri, yang akan diukur adalah berat badan, ya, tapi melalui pengukuran lila. Salah, maaf ya, lewat. Jadi pengukuran lilanya ya pengukuran lilanya karena pasien belum memungkinkan untuk ditimbang keadaannya lemah.
Jadi targetnya adalah tidak ada penurunan berat badan yang diharapkan dari estimasi Lila tadi. Nah, biokimianya Hb, albumin dan kalium melalui uji laboratorium. Targetnya adalah meningkat nilai Hb-nya, albumin dan kalium dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Untuk fisik klinisnya, massa otot di lengan, di kaki, tangan, dan massa lemaknya di iga gambang, triceps, pelipis, dan adanya udema, itu diharapkan targetnya tidak semakin berat, massa lemaknya tidak semakin berat, edemanya juga tidak semakin berat. Asupan makannya yang diukur adalah jumlah asupan makannya, pengukurannya melalui visual Comstock setiap hari, targetnya 100% dalam 24 jam. Pengetahuan gizi dengan ketepatan diet yang diukur, pengukurannya food recall dan food preferensi 1 minggu setelah konseling. Targetnya adalah meningkatnya kepatuhan terhadap rekomendasi diet yaitu mengurangi konsumsi susu kental manis dan meningkatkan konsumsi sayuran. Nah, ini adalah kelompok kami si Celia. Terima kasih.